Pemirsa masih di IDX Session Closing dan selanjutnya kita ke informasi topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana konflik di Laut Merah picu penguatan saham-saham pelayaran di Asia termasuk di pasar saham Indonesia. Hingga sesi pertama Kamis 21 Desember 2023, saham KLES, kemudian juga TMAS atau Temas dan SMDR memimpin penguatan dengan kenaikan masing-masing 16,87%, 16,13%, dan 8,7%. Indeks harga saham gabungan masih dalam tekanan hingga akhir perdagangan sesi pertama Kamis 21 Desember 2023. IHSG terkoreksi 0,28% ke posisi 7.199. Pelemahan IHSG disokong oleh sebagian besar indeks sektoral, di mana sektor dengan pelemahan terdalam dicetak sektor kesehatan dengan penurunan 1,59%, disusul sektor teknologi yang melemah 0,82%. Sementara itu sektor transportasi dan logistik menjadi sektor dengan penguatan terbesar, naik 2,11% di sesi pertama, disusul sektor properti dan real estate yang naik 0,23%. Menguatnya sektor transportasi dan logistik disokong oleh melesatnya sejumlah saham pelayaran pada perdagangan sesi pertama Kamis 21 Desember. Melansir data RTI, 3 saham pelayaran dengan kenaikan harga tertinggi berdasarkan persentase, yakni saham KLAS, saham Temas, dan saham SMDR. Ketiga saham tersebut masing-masing naik 16,87%, 16,13%, dan 8,7%. Sementara saham pelayaran lainnya yang turut mencatatkan kenaikan yakni HAIS menguat 7,55%, saham NELY 5,21%, serta saham LP 2,08%. Meski demikian, beberapa saham pelayaran lainnya masih menunjukkan pergerakan stagnan, bahkan cenderung negatif. Terkait positifnya sejumlah saham pelayaran, melansir Bloomberg, saham perusahaan-perusahaan pelayaran di Asia melonjak di tengah ekspektasi bahwa gangguan pada rute Laut Merah akibat serangan pasukan militan akan meningkatkan tarif pengiriman. Saham perusahaan pelayaran Korea Selatan, Korea Line Corp, dan perusahaan pelayaran China, Ningbo Ocean Shipping, keduanya naik sebanyak 10%. Meski terdorong sentimen konflik di Laut Merah, namun ternyata kinerja sejumlah emiten pelayaran masih melambat hingga kuartal 3 2023. Misalnya PT Samudra Indonesia atau SMDR yang membukukan pendapatan 575,41 juta dolar Amerika hingga kuartal 3 2023 atau turun 32,61% secara tahunan. Alhasil, laba SMDR pun turun 62,9% secara tahunan. Emiten lainnya yakni Temas melaporkan pendapatan 3,22 triliun rupiah, melandai 12,24% dari periode serupa di tahun 2022. Sedangkan laba sebesar 660,99 miliar rupiah turun dari laba periode serupa tahun 2022 sebesar 1,06 triliun rupiah. Lebih lanjut, ancaman terhadap kapal pengiriman di sekitar terusan Suez di Mesir dapat menaikkan tarif pengiriman dari Asia ke Eropa atau pantai timur Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan kapal-kapal mengambil rute alternatif yang lebih panjang. Mengenai hal ini, analis Citigroup menyatakan jika semua perdagangan melalui Suez dialihkan, maka diperkirakan akan terjadi sekitar 6% pengurangan pasokan efektif dalam industri kontainer secara tahunan. Dari berbagai sumber, IDX Channel.